Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir surat Al-Baqarah. Sudah masuk pada juz kedua dan kita sampai pada ayat 165 ya, sampai 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang bagaimana nasib orang-orang yang berbuat kesyirikan pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman kecintaan mereka kepada Allah lebih besar. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang-orang zalim itu melihat, idh yarawnal adzab, tatkala mereka melihat azab pada hari kiamat kelak, annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha syadidul adzab, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih ya. Di sini kita akan jelaskan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan ya, di antara manusia orang-orang ada yang menjadikan, ada yang menjadikan atau mengambil ya selain Allah sebagai tandingan Allah ya. Selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah. Yang perlu kita perhatikan di sini Allah menggunakan kata man yattakhidhu, yaitu yang mengambil. Jadi sebenarnya Allah tidak punya tandingan. Hakikatnya Allah tidak punya tandingan, tapi mereka lah yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Allah tidak punya tandingan. Tidak ada yang bisa setara dengan Allah, tidak ada yang bisa sama dengan Allah dalam segala hal. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Tetapi orang-orang musyrikinlah yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Dari sisi peribadatan. Dari sisi peribadatan. Ya, seperti orang musyrikin Arab, mereka mengambil tandingan bagi Allah bukan dari sisi bahwasanya selain Allah menciptakan alam semesta, tidak. Ya, bukan seperti itu. Tetapi mereka mengambil tandingan bagi Allah, itu mereka menyembah sembahan-sembahan mereka sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi, asalnya Allah tidak punya tandingan ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyattabi'una illa dhann. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Sungguhnya sembahan-sembahan tersebut hanyalah nama-nama yang kalian namakan sebagai sembahan-sembahan. Ma anzalallahu biha min sultan, tidak ada dalilnya bahwasanya itu adalah sembahan ya. Am ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum. Ya. Mereka yang menamakan bahwasanya itu sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Allah tidak punya sekutu. Anda dan tandingan-tandingan sebagai Allah, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini umum mencakup ya berhala, mencakup semua yang disembah, kemudian semua yang ditaati dalam kesyirikan ya. Makanya para ulama mengatakan
semua yang disembah termasuk orang-orang soleh, ya. Termasuk orang-orang soleh. Makanya kalau seandainya ada orang menyembah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti mereka telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tandingan bagi Allah. Padahal Nabi bukan tandingan bagi Allah. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi mengatakan, "Kul masya Allah wa syi'ta," karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menegur, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya? Aja'altani lillahi niddan, apakah kau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, berarti siapapun yang dijadikan disembah selain Allah, maka berarti dijadikan tandingan bagi Allah. Termasuk Nabi Muhammad SAW kalau disembah, termasuk Nabi Isa alaihissalam, ya, termasuk Uzair yang disembah. Mereka orang-orang soleh, tapi mereka dijadikan tandingan bagi Allah, ini tidak boleh, ya. Rasulullah mengatakan ajal ta'nillahi niddan, Rasulullah marah ketika ada yang mengatakan karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Kata Nabi, apa kau menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semua yang ditaati dalam kesyirikan, ya baik pemimpin-pemimpin, ya, maupun pendeta-pendeta, ya. Baik penguasa atau pendeta, ulama-ulama yang buruk. Di antara mereka ada yang menyeru kepada kesyirikan, mengajak kepada kesyirikan, ditaati, ya. Wa minan nasi may yattakhidhullahi andadan, ya. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum ka hubbillah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka itu kaum musyrikin mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Ini ada dua tafsiran di kalangan para ulama, ya, khilaf, dua pendapat. Apa maksudnya mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut seperti cinta kepada Allah? Seperti cinta kepada Allah. Pendapat pertama mengatakan maksudnya kaum musyrikin cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Ini penafsiran pertama. Artinya kaum musyrikin cinta kepada Allah dan juga cinta kepada tandingan-tandingan tersebut. Maksudnya apa? Kaum musyrikin juga cinta kepada Allah, tapi cinta juga kepada selain Allah, kepada tandingan-tandingan tersebut. Ini yang disebut dengan syirkul mahabbah. Biasanya para ulama menyebut namanya syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah itu syirik dalam masalah cinta. Syirik dalam kecintaan. Kecintaan bagaimana yang membuat seorang terjerumus dalam kesyirikan? Yaitu kecintaan yang mengantarkan kepada ketundukan dan peribadatan. Bukan hanya sekedar cinta saja, tapi kecintaan. Kita semua cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita semua cinta kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa kita berbuat syirik? Enggak. Cinta yang bagaimana? Itu cinta yang mengantarkan kepada peribadatan. Yaitu cinta yang sampai pada ketundukan dan peribadatan. Yang tidak boleh, ya, sampai beribadah kepada orang tersebut, ini tidak diperbolehkan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua yang dimaksud bahwasanya mereka kaum musyrikin mencintai sesembahan-sembahan selain Allah sebagaimana cinta kaum muslimin, cinta kaum mukminin kepada Allah. Nah,
Kalau untuk tafsiran kedua bahwasanya kaum musyrikin tidak cinta kepada Allah. Ya, tafsiran kedua, kaum musyrikin tidak cinta kepada Allah, tapi mereka cinta kepada sembahan sebagaimana cintanya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua ini bahwasanya kaum musyrikin tidak cinta kepada Allah. Pendapat yang lebih kuat Allah Al-Musab, pendapat pertama, ya, bahwasanya kaum musyrikin memang mereka cinta kepada Allah. Mereka juga umrah, mereka juga haji, ya. Mereka juga sering menamakan anak mereka dengan Abdullah, ya. Tetapi mereka juga cinta kepada selain Allah sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah. Orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada mereka. Lebih cinta kepada Allah daripada mereka, ya. Kenapa lebih cinta kepada Allah? Karena cinta mereka murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta ibadah mereka, cinta. Karena ibadah kepada Allah murni tidak terbagi. Jadi tafsir yang lebih kuat Allah Alam, tafsiran ini yang lebih kuat, ya. Dari sisi pertama disebut dengan andad, tandingan, namanya tandingan. Ini tafsiran lebih kuat, ya. Tafsir ini lebih kuat dari dua sisi. Pertama disebut andad karena, ya, pertama ada lafal andad, tandingan. Tandingan artinya kalau mereka tidak cinta kepada Allah, berarti mereka tidak membuat tandingan bagi Allah. Ini mereka tidak ingat Allah. Tapi ketika disebut ada andad dan tandingan-tandingan, artinya mereka menjadikan ini tandingan bagi Allah, berarti mereka mengakui Allah dan mereka juga menyembah kepada selain Allah. Makanya tafsiran pertama lebih kuat. Yang kemudian juga ada lafal asyaddu hubban lillah. Asyaddu hubban lillah. Bahwasanya kaum mukminin lebih cinta kepada Allah daripada mereka. Berarti mereka juga cinta kepada Allah. Mereka juga cinta kepada Allah. Yang asyaddu hubban ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin juga cinta kepada Allah. Tapi kita jelaskan ayat ini secara global kembali, kita ulangi. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Artinya mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Ya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sudah kita jelaskan dua pendapat. Yang benar pendapat pertama, kaum musyrikin cinta kepada Allah, mereka juga cinta kepada sembahan-sembahan mereka, ya. Mereka juga cinta kepada sembahan-sembahan mereka, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih cinta kepada Allah karena cinta mereka murni hanya kepada Allah. Ini menunjukkan orang-orang musyrikin juga cinta kepada Allah, hanya saja cintanya kaum mukminin lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, ayat 164, perhatikan, sebelumnya ayat 164 menjelaskan tentang rububiyah Allah, ya, tentang rububiyah Allah dan perhatian Allah kepada manusia. Yang kita kembali kepada ayat 164, Allah mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in." Sampai Allah mengatakan, "Wassahabil musakhkhari bainas sama." Allah sebutkan
Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian hujan yang Allah turunkan, awan yang Allah gantungkan antara langit dan bumi, air hujan yang Allah turunkan, ya, hewan-hewan yang Allah ciptakan. Ini semua ada ayat-ayat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal, ya. Namun meskipun Allah begitu perhatian terhadap manusia, menciptakan segala saran prasarana untuk mereka, toh masih saja ada orang yang ngeyel dan berbuat syirik. Itu maksudnya kaitannya ayat 165 dengan ayat 164. Artinya apa? Begitu baiknya Allah, toh masih saja ada orang yang ngeyel. Sudah begitu baiknya Allah, masih saja ada orang yang ngeyel berbuat syirik. Berbuat syirik, menyembah kepada makhluk yang tidak setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ceritakan, nah, ini ceritanya, ada orang seperti itu. Ini munasabah kaitan ayat 165 dengan ayat 164. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzab. Seandainya orang-orang yang zalim melihat idh yarawnal adzab, tatkala mereka melihat azab nyata di hadapan mereka. Annal quwwata lillahi jami'an, bahwasanya kekuatan semuanya hanyalah milik Allah, wa anna Allaha syadidul adzab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih, ya. Dalam sebagian qiraah disebut walau tara, seandainya kau melihat. Seandainya engkau melihat, wahai Muhammad, ya, bagaimana kondisi yang sangat mengenaskan, yang sangat menyedihkan, ya, tatkala, ya, orang-orang zalim idh yarawnal adzab, tatkala mereka melihat azab secara langsung. Mereka selama ini dengar tentang adanya azab hari kiamat dan mereka dustakan dan mereka ngejek, ya. Mereka ngejek-ngejek, apa azab? Mana hari kiamat, ya? Mana datangkan azab kepada kami, ya. Tapi ternyata pada hari kiamat mereka langsung melihat azab. Idh yarawna, tatkala mereka melihat azab secara langsung. Dalam sebagian qiraat idh yurawna, tatkala mereka diperlihatkan azab. Idh yurawna, dalam Quran kita idh yarawna. Tatkala mereka melihat azab, dalam qiraat lain idh yurawna al-azab, tatkala mereka diperlihatkan azab. Di sini idh tatkala, idh harusnya dalam bahasa Arab masuk kepada fi'il madhi. Wa idh qala, dan ketika artinya sudah terjadi. Idh qala, dan tatkala, ya. Dan tatkala Ibrahim berkata kepada misalnya ayahnya, atau tatkala Allah berbicara kepada Nabi Ibrahim, sudah terjadi, digunakan kata idh. Tetapi di sini Allah masukkan idh dalam fi'il mudhari, idh yaraun, yaraun fi'il mudhari. Dijelaskan oleh Al-Alusi rahimahullahu taala bahwasanya idh dia adalah fi'il, tidak huruf yang masuk pada fi'il madhi menunjukkan past, sudah terjadi, ya. Tetapi kenapa dimasukkan fi'il mudhari yang menunjukkan akan terjadi, ya. Future kepada masa depan, bahwasanya akan terjadi di kemudian hari. Karena azab ini baru terjadi di kemudian hari. Fungsinya dalam kaidah bahasa Arab, betapa sering perkara yang di kemudian hari diungkapkan dengan past, dengan fi'il madhi, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkannya tentang tahaqqukul wuqu', yaitu pasti terjadi. Dan ini metode uslub bahasa Arab. Terkadang perkara yang future diungkapkan dengan perkara yang pas, dengan verba yang menunjukkan telah terjadi, fi'il madhi masa lalu, padahal ini terjadinya di masa depan. Buat apa? Ini metode bahasa Arab untuk menunjukkan itu perkara pasti terjadi, tidak bisa dihindari. Sehingga di sini Allah mendatangkan kalimat kata idh, dan ini di antara keindahan Al-Qur'an, ya. Allah mendatangkan idh, Allah masukkan dalam bahasa Arab, dalam fi'il yang menunjukkan future, masa depan, ya, padahal haruf idh ini tidak masuk kecuali kepada fi'il yang pas, verba yang pas, yang sudah masa lalu. Tidak lain untuk menjelaskan ini meskipun terjadi di masa depan, tetapi seakan-akan telah terjadi, ya, untuk menunjukkan bahwa itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Ini salah satu metode. Idh yarawnal adzaba, ya. Annal quwwata lillahi jami'an, tatkala mereka melihat azab pada hari tersebut, pada hari kiamat, mereka sadar bahwasanya kekuatan segala milik Allah. Semua kekuatan adalah milik Allah. Dan mereka benar-benar sadar ketika itu, karena mereka tahu bahwa sembahan-sembahan yang mereka sembah tidak bisa menolong mereka sama sekali. Sesembahan-sembahan mereka tidak bisa menolong siapapun yang mereka sembah tidak bisa menolong mereka. Mau yang mereka sembah Nabi Isa,
mau yang mereka sembah malaikat, yang mau mereka sembah Nabi Muhammad SAW, yang mereka sembah adalah wali-wali, sunan-sunan, yang mereka ikuti adalah para penguasa yang mengajak kepada kesyirikan, yang mereka ikuti pendeta-pendeta yang menyuruh kepada kesyirikan, tidak bisa menolong mereka sama sekali. Annal quwwata lillahi jami'an, semua kekuatan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam ketika hari kiamat Allah mengatakan Anal Malik, Ana Dayyan, aina mulukul ard. Aku adalah sang raja, Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Aku raja hari pembalasan. Mana raja-raja ini? Enggak ada yang bisa nongol. Ya. Jadi nampaklah jelas bahwasanya kekuatan semuanya milik Allah pada hari kiamat kelak. Semua orang takut pada hari kiamat. Fala tasma'u illa hamsa. Kau tidak mendengar kecuali bisikan-bisikan. Enggak ada yang berani ngomong dengan lantang, enggak ada pada hari tersebut, enggak ada. Enggak ada yang berani ngomong dengan lantang. Ya, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisik-bisikan. Ya. Annal quwwata lillahi jami'an. Bahwasanya kekuatan semuanya milik Allah. Ya, mereka baru sadar akan hal tersebut. Selama di dunia mereka meremehkan. Ketika di akhir mereka sadar semua kekuatan milik Allah, wa annallaha syadidul adzab, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih, ya. Perhatikan di sini Allah mengatakan walau yara, seandainya dalam qiraah walau tara, seandainya kau lihat, atau seandainya orang-orang zalim, orang-orang musyrikin, ya. Di sini Allah mengatakan orang musyrikin dengan orang zalim. Walau yaral ladzina zalamu. Tatkala orang-orang zalim, seandainya orang-orang zalim melihat. Walau yaral ladzina zalamu, artinya seandainya orang-orang zalim melihat. Siapa orang zalim? Maksudnya orang musyrikin. Karena orang musyrik itu orang zalim. Ya, mereka menyamakan Allah dengan selain Allah, ini kezaliman. Ya, syirik adalah kezaliman, syirk adalah zulmun azim. Dan mereka menzalimi diri mereka sendiri, karena ketika mereka berbuat kesyirikan, mereka telah memaparkan, menjadikan diri mereka terpapar dengan neraka jahanam yang abadi selama-lamanya. Ya. Jadi Allah sifati mereka dengan zalim, orang-orang zalim. Walau yaral ladzina zalamu. Seandainya orang-orang zalim melihat idh yarawnal adzab, tatkala mereka menyaksikan azab pada hari kiamat langsung. Di sini ada lau butuh jawaban. Seandainya maka, ya, kalau bahasa Indonesia kan demikian. Seandainya mereka lihat, tentu akan begini. Nah, tentunya tidak Allah sebutkan. Allah hanya mengatakan walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'an anallahu syadidul adzab. Apa jawabannya? Seandainya Allah mengatakan seandainya orang zalim melihat bagaimana mereka menyaksikan azab pada hari kiamat kelak, bahwasanya kekuatan semua milik Allah dan Allah siksanya sangat pedih. Apa jawabannya? Tentu ini Allah tidak sebutkan. Karena perkaranya sangat dahsyat, sulit untuk digambarkan. Bagaimana ketakutan yang luar biasa, bagaimana penyesalan yang luar biasa, ya, bagaimana kehancuran hati mereka yang luar biasa pada hari tersebut. Jadi tidak perlu Allah sebutkan, kondisi sangat mengenaskan. Jawabannya tidak perlu disebutkan, Allah hanya mengatakan seandainya mereka nanti lihat azab. Lihat aja nanti. Apa yang terjadi Allah tidak sebutkan. Tapi sudah menggambarkan bagaimana dahsyatnya kondisi mereka. Baik, ini berkaitan dengan ayat 165. Kita lanjutkan ayat 166. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Idz tabarra'a alladziina tubi'u, ketika yang diikuti berlepas diri, minal ladziina taba'u, berlepas diri dari yang mengikuti mereka. Termasuk yang disembah berlepas diri pada yang menyembah. Ya. Makanu iyana ya'budun, ya. Mereka dulu tidak menyembah kami, ya. Para malaikat yang disembah mereka mengatakan bal kanu ya'budunal jinna, mereka dulu nyembah jin bukan nyembah kami. Intinya semua yang diikuti baik yang disembah semua berlepas diri. Kalau orang-orang soleh yang disembah mereka mengatakan kami tidak ridha dengan itu semua. Apakah Nabi Isa ridha? Disembah dia tidak ridha. Apakah malaikat ridha disembah oleh sebagian orang? Malaikat tidak ridha. Orang soleh tidak ridha. Uzair tidak ridha disembah. Ya. Kemudian juga para pengikut, para pemimpin yang menyesatkan, Fir'aun, ya, dia menyesatkan, tapi dia berlepas diri. Iblis, Allah sebut dalam surat Ibrahim, dia berlepas diri. Ya. Ya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Tidak bisa, saya tidak bisa tolong kalian, tidak bisa tolong aku. Ya. Ya. Illa anda autukum fastajabtum li. Saya tidak pernah maksa kalian, saya cuma nyampaikan, kalian ngikutin. Ya. Iblis berlepas diri.
Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa atakum fa akhlaftukum. Fama li 'alaikum min sultanin illa anda autukum fastajabtum li. Fala talumuni wala walumu anfusakum. Kata iblis, jangan cela aku, celalah diri kalian sendiri. Iblis berlepas diri. Ini perkara yang sangat menyedihkan, bertambah kesedihan mereka pada hari tersebut, pada hari kiamat. Ada yang mereka sembah, ada yang mereka ikuti, ternyata tidak menolong mereka sama sekali. Mereka ikut syaitan, mereka ikut iblis, mereka ikut Fir'aun, mereka ikut pemimpin-pemimpin mereka yang mereka sangka dengan mengikuti pemimpin tersebut mereka akan sampai pada tujuan. Ternyata pemimpin-pemimpin tersebut berlepas diri dari mereka. Baik yang disembah orang-orang soleh, apalagi orang-orang buruk yang diikuti seperti Fir'aun, iblis dan yang lainnya. Kenapa mereka berlepas diri? Karena mereka tidak mau memikul beban yang lebih berat. Orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, ya, ar-ru'asa, ya, sebagaimana sebagian ulama menafsirkan, ini maksudnya ru'asa, para pemimpin yang menyuruh kepada kesesatan, kepada kesyirikan, mereka berlepas diri. Karena mereka tahu dampak dari pengikut mereka yang banyak, mereka akan menanggung dosa mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mereka para pemimpin yang menyesatkan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, dan mereka juga memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan selama ini. Jadi mereka jangan ikut. Dia tahu bahwasanya bahaya. Berlepas diri. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim. Sungguh mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka. Bersama itu mereka juga pikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Sehingga mereka berlepas diri. Mereka enggak mau. Ya sudah, enggak berlepas diri. Semua yang disembah berlepas diri. Ya. Ada yang menyembah Dajjal berlepas diri. Ada yang menyembah Saibaba akan berlepas diri. Ada yang menyembah Buddha akan berlepas diri. Ada yang menyembah Konghucu, semua akan berlepas diri. Berlepas diri, enggak ada. Ya. Berlepas diri. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau. Mereka tidak mau tahu. Iblis berlepas diri. Tatkala orang-orang diikuti berlepas diri daripada yang mengikuti. Tapi apakah orang-orang zalim yang penguasa-penguasa yang zalim, ulama-ulama yang yang mengajarkan kepada kesyirikan bisa berlepas diri begitu saja? Tidak, mereka akan bertanggung jawab. Ya. Makanya Allah mengatakan tentang Fir'aun, yaqdumu qaumahum yaumal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Ya, Fir'aun kata Allah dia akan ke depan dan menggiring. Dia berlepas diri tapi enggak bisa. Dia akan menggiring pengikutnya fa awradahumun nar, dan akan menggiring mereka ke dalam neraka jahanam. Ya. Tapi mereka di awal berlepas diri, tidak mau ikut kena dosa atas pengikut-pengikut mereka. Jawabannya tidak bisa. Selama Anda yang mengarahkan, Anda yang mengajak, Anda yang menyesatkan, Anda juga akan menanggung. Ya, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Mereka akan pikul dosa-dosa mereka, dan mereka akan pikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan secara sempurna semuanya. Wa ra'aul adzab. Orang-orang yang pengikut ini melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus segala sebab-sebab pertolongan. Terputus segala sebab-sebab pertolongan. Di sini ada perkataan indah dari dari Tahir bin Asyur. Saya ingin gambarkan. Tolong Rafi, tolong dia masuk. Wa taqatta'at bihimul asbab. Sebentar, di foto dulu. Sebentar. Pada hari tersebut, tatkala para pemimpin yang diikuti berlepas diri dari para pengikut, ya, dan para pengikut sudah melihat azab di hadapan mata, taqatta'at bihimul asbab, maka segala sebab, segala harapan semua terputus. Taqatta'at, benar-benar terputus. Allah sampai menggunakan kata taqatta'at, itu terputus-putus, tercabik-cabik. Asbab itu secara bahasa artinya habal, yaitu tali, ya, tali. Di sini ada perumpamaan yang indah. Allah menyamakan mereka ini seperti orang yang sedang memegang tali untuk mengambil buah di korma, disebut dengan asbab, ya. Ini saya dapati perumpamaan ini disebutkan oleh Tahir bin Asyur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Saya kasih gambaran begini, ini mungkin di YouTube ada, tapi maksud saya
Ini kalau korma, ya, korma ya. Ini buah-buahnya di sini misalnya, ini buah korma. Ya. Buah-buahnya yang ranum banyak. Nah, orang kalau ini korma sudah tinggi, buahnya banyak. Kalau dia mau ngambil buah korma, gimana caranya? Dia gantung tali di sini ya. Dia gantung tali, kemudian dia naik. Ya. Sini ada semacam tali, diikat dengan sistem tertentu. Nah, orangnya di sini. Orangnya di sini. Ya. Kemudian dia melingkarkan talinya. Ya. Kemudian dia manjat, tahap demi tahap. Manjat, kemudian dia ambil. Nah, ini tali namanya asbab. Ini tali namanya asbab. Ya. Kata Thalib bin Ashur, dia bilang ada 7 sisi. Saya sebutkan yang saya ingat tadi. Nanti bisa rujuk kembali kepada kitab Tahrir wa Tanwir. Dia bilang kesamaan antara tukang kebun korma ini, ya, kesamaan antara tukang kebun korma dengan pengikut kesyirikan. Bagaimana kondisi pengikut kesyirikan tadi? Dia sudah yang diikuti berlepas diri, kemudian sudah menjauh. Ya. Perhatikan sini pengikut kesyirikan. Ya. Di antara kesamaannya, ya ini sama-sama, pertama di antaranya banyak kesamaannya, sama-sama berjuang. Sama-sama berusaha di dunia. Sama-sama berusaha. Ya, ini juga berusaha. Kita tahu tanam pohon korma tidak mudah ya. Harus tanam, harus berusaha. Kemudian waktu yang lama. Waktu yang lama. Ini sama, waktu yang lama. Waktu yang lama dalam beribadah ya, dalam mengikuti, taat. Waktu yang lama, tidak sebentar. Ya. Kemudian di antaranya sama-sama ada harapan dengan tali tersebut. Ya. Berharap meraih hasil dengan bantuan tali. Sama, mereka berharap bantuan pengikut. Terus apa namanya? Buah korma di depan mata. Buah korma di depan mata. Ini di antaranya. Bantuan di depan mata juga. Ya. Bantuan, harapan kepada pemimpin mereka di depan mata. Apa yang terjadi? Tiba-tiba para pemimpin berlepas diri. Tidak menolong sama sekali, bahkan menjatuhkan. Tiba-tiba tali putus. Akhirnya dia terjatuh. Ada beberapa sisi, saya lupa, cuma disebutkan 7 sisi oleh Thalib bin Ashur. Dia menggambarkan bagaimana kesedihan orang tersebut. Tiba-tiba dia melihat azab, tahu-tahu ada pemimpin mereka. Dia berharap ini akan menolong, karena selama di dunia dia ikut pemimpin ini. Ternyata pemimpin tersebut diharapkan pertolongan, malah berlepas diri. Ya, padahal sudah selama ini berjuang mereka di dunia, taat kepada mereka dan yang lain. Sama seperti ini. Orang berbuat kesyirikan perjuangan, capek, letih, keluarin duit, pergi ke sana, pergi kemari. Ya, sudah pertolongan depan mata, ternyata mereka berlepas diri. Sama seperti orang yang sudah manjat korma untuk mengambil korma tinggi, setelah lama ditanam korma tersebut, tahu-tahu putus dan dia terjungkal jatuh ke bawah sehingga tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu makna dari ayat ini ya. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka ketika itu sebab-sebab semua terputus, hal-hal yang bisa menolong mereka, seakan mereka pegang tali tersebut putus. Tali tersebut putus. Seperti tadi seorang manjat korma pakai talinya putus, jatuh, sudah enggak bisa apa-apa. Ya. Wa ra'awul azab, dan mereka melihat
azab. Padahal sebagian mereka, kenapa sebagian mereka ketika di dunia, para pemimpin tersebut, mereka sesumbar, mereka bilang ikuti kami, tenang nanti kami akan tanggung dosa-dosa kalian, kalian tenang, kosong. Semua dosa kalau kalian kita ini salah, dosamu akan kami tanggung. Seperti Allah abadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun." Berkata orang-orang kafir kepada orang yang beriman, "Ittabi'u sabilana," ikutilah jalan kami. Sudah kalian ikut aja kami, enggak usah ikut Muhammad, ikut kami aja. Wal nahmil khatayakum, jangan khawatir kalau kamu ikut kami, semua dosa kami tanggung. Kami penguasa, pemimpin, dosa kami yang tanggung. Wa ma hum bihi, Allah mengatakan wa ma hum bihamilina min khatayahum. Mereka tidak bakalan nanggung dosa pengikut mereka. Enggak, mereka tanggung tapi yang pengikut juga tetap punya dosa, tidak bisa diambil. Dosa pengikut bukan juga dipikul oleh yang diikuti dan ini tetap berdosa sama-sama. Cuma yang diikuti jadi double. Ya. Innahum lakadzibun, sama sekali mereka tidak bisa tanggung dosa pengikut. Sama sekali sedikit pun, min syai' sama sekali tidak ada. Innahum lakadzibun, sungguh mereka berdosa. Ini mereka berharap kan karena dulu ketika di dunia mereka mengikuti Firaun, mungkin Firaun berkata, "Tenang, ikut saya tanggung jawab. Kalau ada hari kiamat saya tanggung jawab." Ternyata ketika di akhirat tidak bisa ditanggung sedikit pun dosa mereka, tidak bisa dipikul oleh pemimpin, sama sekali tidak bisa. Dan semuanya iblis menjanjikan kebaikan sehingga orang ikuti dengan janji manis. Fir'aun juga Allah abadikan bagaimana dia janji manis kepada para pengikutnya. Allah abadikan dalam surat Ghafir. Kata dia, "Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad." Yang aku tunjukkan kepada kalian ideku ini adalah ide yang terbaik. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak beri petunjuk kepada kalian kecuali jalan kebenaran. Kata-kata manis. Iblis kata-kata manis, ahli syirik kata-kata manis. Ya, pendeta-pendeta yang ngajak syirikan kata-katanya manis, indah, macam-macam. Masing-masing punya kata-kata manis. Tapi mereka ternyata tidak bisa menolong sama sekali, bahkan mereka berlepas diri. Nah, suatu kepedihan yang dirasakan oleh para pengikut. Allah ceritakan bagaimana kondisi mereka. Akhirnya ketika para penguasa berlepas diri, yang diikuti berlepas diri, apa kata Allah? Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Berkata para pengikut, seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia, fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna, kami akan berlepas diri dari mereka di dunia sebagaimana sekarang mereka berlepas diri pada kami. Coba ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami tidak akan berbuat syirik, kami tidak akan nurut sama mereka, kami tidak akan ikut iblis, kami tidak akan ikut Fir'aun, kami tidak akan mengikuti para pendeta-pendeta tersebut, kami tidak akan mengikuti ulama-ulama su' tersebut. Enggak. Berlepas diri dari mereka. Berilah kami kesempatan. Lau anna lana karratan, kalau kami bisa punya kesempatan untuk kembali, kami ingin kembali. Berlepas diri dari mereka sebagaimana sekarang di akhirat mereka berlepas diri dari kami. Kata Allah, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Subhanallah. Kata Allah, demikianlah Allah nampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Perhatikan, amalan mereka banyak ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan sini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. Kata Allah, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Kata Allah, demikianlah, kadzalika, demikianlah Allah menampakkan kepada mereka, demikianlah Allah nampakkan kepada mereka atau memperlihatkan kepada mereka. Apa yang Allah tampakkan? Ya. A'malahum hasaratin, amalan mereka, amalan-amalan mereka. Hasaratin alaihim, ya. Menjadi penyesalan-penyesalan bagi mereka. Sebagian ulama menafsirkan hasarat di sini sebagian Tahir bin Asyur, hasarat ini i'rabnya adalah hal. Hal dari apa? Hal dari a'malahum. Ini sahibul hal, ya. Hasarat hal, a'malahum sahibul hal, ya. Artinya Allah tunjukkan amalan-amalan mereka. Allah tunjukkan amalan-amalan mereka selama di dunia. Allah tunjukkan, kamu dulu begini, kamu dulu bersedekah di jalan syaitan, jalan iblis, kamu dulu berjuang, kamu dulu ini, kamu beribadah, kamu letih beribadah. Tapi semua amalan tersebut berubah menjadi penyesalan. Di sini Allah datangkan dengan hasaratin, penyesalan-penyesalan. Perhatikan di sini dalam bentuk jamak. Jamak. Jadi
penyesalan yang begitu banyak. Setiap amal mereka mendatangkan penyesalan. Perhatikan sini, setiap amalan mereka mendatangkan penyesalan. Menjadi penyesalan tersendiri. Ya. Semua kita kira orang kafir, orang musyrikin diam-diam, mereka juga bergerak, mereka berusaha, mereka juga berdakwah. Tapi semuanya mereka juga menyumbang. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasrah." Perhatikan. Kata Allah, sungguhnya orang kafir, mereka juga berinfak. Untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang dari tauhid, dari beribadah kepada Allah semata. Mereka berinfak, mereka kumpulin duit, mereka berjuang. Fasayunfiqunaha, kata Allah, mereka akan berinfak. Bukan kalian aja orang beriman yang berinfak. Fasayunfiqunaha, orang kafir juga berinfak. Tsumma takunu 'alaihim hasrah. Kemudian infak mereka tersebut, perbuatan mereka menjadi penyesalan bagi mereka. Jadi penyesalan bagi mereka. Lihat. Betapa banyak kinerja yang mereka lakukan selama hidup. Taat kepada pemimpin yang ngajak mereka kepada kesyirikan, memperjuangkan kesyirikan, semuanya akan menjadi penyesalan bagi mereka secara detail. Apalagi Allah mengatakan setelah itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wa ma hum bi kharijina minan nar. Kata Allah, mereka tidak bakalan keluar dari neraka. Mereka tidak bakalan keluar dari neraka. Itu mereka kekal. Ini menjadikan penyesalan semakin tiada penghujungnya. Ini menjadikan penyesalan tanpa penghujung. Semakin tanpa penghujung dan semakin parah. Makanya di antara nama-nama hari kiamat Allah namakan dengan Yaumul Hasrah. Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Kata Allah, peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan. Kenapa hari kiamat disebut hari penyesalan? Karena begitu banyak orang menyesal pada hari tersebut. Di antaranya Allah ceritakan, orang kafir menyesal, semua amalan dia berubah jadi penyesalan. Semua membuat dia semakin terjerumus dalam neraka jahanam. Kasihan, kasihan. Ya, apalagi kemudian wa ma hum bi kharijin minan nar, mereka tidak akan keluar dari api neraka, kekal mereka semakin menyesal. Namun penyesalan tersebut tiada manfaatnya. Padahal dahulu kalau mereka taat, bertauhid, mereka akan kekal dalam surga selama-lamanya. Setelah Allah berfirman, ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, wahai manusia sekalian. Wahai manusia sekalian. Berarti ini bukan cuma khusus orang beriman. Kita tahu bahwasanya surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah. Turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Yang biasanya kalau surat Madaniyah selalu dibuka ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, berkaitan dengan orang beriman. Biasanya ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, biasanya adalah surat Makkiyah ketika Nabi masih di Mekah dan audiens madu'in, audiens adalah orang-orang kafir Quraisy. Sehingga perkataannya wahai manusia sekalian. Tetapi dalam surat Al-Baqarah inilah surat Madaniyah yang seharusnya ya ayyuhalladzina amanu, tetapi ketika ini Allah mengatakan ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Ya. Sehingga khitab ini yang ditujukan pembicaraan adalah bukan cuma orang beriman tapi juga manusia secara umum. Orang kafir juga. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia sekalian, makanlah dari apa yang di atas muka bumi halalan thayyiba, yang halal maupun yang thayyib. Yang halal maupun yang thayyib, ya. Ketika dikatakan perintah ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, sehingga sebagian ulama berdalil bahwasanya khitabul furu'i syariah, al-amr bi furu'i syariah, perintah untuk menjalankan syariat-syariat itu berlaku bukan cuma hanya untuk orang mukmin saja. Orang kafir juga mereka dituntut dalam kehidupan mereka sehari tidak boleh berbuat zalim, dituntut beribadah kepada Allah, ya. Tapi mereka tidak bisa melakukan kecuali karena masuk Islam. Ya. Tapi kalau mereka melanggar, ternyata mereka di dunia mereka berbuat zalim, mereka makan haram, mereka praktek riba, mereka main judi dan yang lain, mereka dihukum dengan detail maksiat yang mereka lakukan. Ya. Makanya Allah mengatakan wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata. Celaka orang musyrik yang tidak mengeluarkan zakat, padahal mereka tidak wajib zakat.
Tapi sebab mereka kafir sehingga mereka tidak bayar zakat, mereka juga akan disiksa gara-gara tidak bayar zakat. Allah juga berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin, lam nakun nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Apa yang buat kalian masuk dalam neraka Saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak salat. Ya. Walam nakun nutumil miskin, kami tidak salat. Ini yang berkata orang kafir loh. Kami dulu di dunia tidak salat, maka kami disiksa dengan gara-gara tidak salat, padahal mereka tidak wajib salat. Karena mereka belum masuk Islam, tapi gara-gara mereka tidak salat, mereka disiksa. Kalau tadi ayat gara-gara mereka tidak bayar zakat, berarti orang musyrik yang tidak bayar zakat, tidak salat, mereka disiksa. Walam nakun nut'imul miskin, kami dulu tidak beri makan fakir miskin. Mereka juga disiksa gara-gara tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami dahulu ngobrol dengan orang-orang untuk mencela Islam, untuk mendustakan agama. Ini juga mereka disiksa juga. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari kebangkitan. Hatta atanal yakin, sampai kami meninggal dunia. Jadi semua dalil bahwasanya orang musyrikin mereka disiksa karena mereka meninggalkan syariat Islam. Ustaz, apakah mereka harus jalankan sekarang? Enggak, mereka masuk Islam dulu baru jalankan. Tetapi ketika mereka kafir dan mereka meninggalkan praktek-praktek Islami, mereka disiksa. Tidak salat, mereka disiksa nanti. Tidak sama antara orang mereka makan uang haram, mereka disiksa. Beda dengan orang musyrik, orang kafir yang makan uang haram dengan yang tidak makan uang haram. Dua-duanya disiksa, tapi yang makan uang haram lebih parah. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian." Perintah. Bukan cuma kepada orang beriman, bahkan kepada orang kafir juga. Kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Makanlah dari bumi semuanya. Dan ini menunjukkan keumuman, semuanya hukum asal adalah halal. Semuanya boleh dimakan ya. Kecuali yang telah tetap keharamannya ya. Semuanya boleh dimakan. Apa saja boleh dimakan. Kecuali menunjukkan keharamannya atau kemudaratannya ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, makanlah yang ada di bumi halalan thayyiba. Halal, thayyib. Halal apa? Thayyib. Apa bedanya halal dengan thayyib? Para ulama menjelaskan, halal berkaitan dengan cara ya, cara untuk memperolehnya. Makanya Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Berarti halal dan haram ini berkaitan dengan cara memperoleh harta tersebut. Maka hendaknya kalian makan dari hasil halal. Kerjaan yang halal. Thayyiban berkaitan dengan zat tersebut. Thayyiban maksudnya bukan najis yang dimakan, bukan babi yang dimakan ya. Bukan racun yang dimakan, bukan bangkai yang dimakan. Jadi halal berkaitan dengan cara memperolehnya, thayyib berkaitan dengan zat itu sendiri. Ya, dengan makanan tersebut. Makanya disebut halalan thayyiban. Ini halal, thayyib juga. Makanan yang kita makan bukan makan yang buruk, bukan yang merusak kesehatan kita ya. Cara memperolehnya halal, makanan tersebut juga thayyib. Inilah disebut halalan thayyiba. Makanlah dari muka bumi halal yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwat jamak dari khutwah, dari khutwah. Seperti hujrah jamaknya hujurat dengan mensukunkan huruf tengahnya. Hujurat tadinya hujrah. Seperti ghurfah tadinya sukun gur, ra-nya sukun jadi gurufat. Di apa namanya? Didomakan. Sama seperti khutwah. Ketika dijamak jadi khutuwat dengan didomahkan. Ada juga qiraah dengan khutwat dengan sukun, tapi yang masyhur khutuwat dengan didomahkan. Khutuwat. Jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwat. Jadi syaitan punya langkah-langkah ya. Khutuwat itu bekas kakinya, jejak-jejaknya diikut. Enggak boleh enggak boleh diikuti. Ketika seorang melihat langkah-langkah seakan-akan ini langkah menuju arah sana. Sehingga dia ikuti karena dia merasa akan mendapatkan tujuan. Demikian sebagian orang mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia menyangka dia akan mencapai tujuan. Allah bilang jangan. Udah tahu itu langkah syaitan, makan riba, ya itu akan dapat ini. Ikut langkah karena tujuan kaya dengan riba, kaya dengan judi. Ya. Ini kalau berkaitan dengan apa? Dengan masalah makan halal dan haram. Selain itu juga lebih banyak berkaitan dengan zina, berkaitan dengan maksiat. Kita tahu itu langkah syaitan, tapi kita ikuti. Karena langkah ini menuju kepada yang diinginkan oleh hawa nafsu. Khutuwat. Maka Allah tidak melarang cuma ngikut syaitan, bahkan bekas langkahnya jangan diikuti. Karena akan mengantarkan kepada neraka. Syaitan jalannya menuju neraka. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan di sini ada yang mengatakan umum,
yaitu yang mengajak kepada ke neraka, mau iblis maupun yang lainnya, atau ada yang mengatakan iblis. Semuanya toh setan-setan manusia dan jin semua anak buah iblis ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Mubin sebagaimana sering kita sampaikan bisa artinya bana, bisa artinya abana. Mubin kalau artinya bana artinya mereka syaitan adalah musuh yang jelas. Berarti aduwun bayyin. Mubin bisa artinya bayyin yaitu dari fi'il lazim dari bana atau maknanya abana fi'il mutaaddi artinya innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang menjelaskan. Abana menjelaskan dia setan. Menjelaskan langkah-langkahnya ya. Ya, sudah sejak awal ketika Nabi Adam digoda ya. Permusuhan itu ada. Allah alam bisawab sepertinya lebih nampak kalau kita katakan aduun mubin, musuh yang nyata ya. Musuh yang. Kenapa? Karena syaitan betapa sering dia menyembunyikan permusuhannya untuk menjebak manusia. Dia sembunyikan permusuhannya untuk menjebak manusia. Tapi dia adalah musuh yang nyata sudah jelas bagi kita. Sudah musuh sejak zaman nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Menyebabkan nenek moyang kita keluar dari surga disebabkan permusuhan iblis ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sungguhnya syaitan itu menyuruh kepada menyuruh kalian kepada keburukan. Wal fahsya, al fahsya ini dosa yang apa? Yang sangat memalukan ya. Fahsya ini dosa. Contohnya fahsya misalnya apa? Misalnya zina. Misalnya riba. Riba itu harusnya kamu tolong orang malah kamu ngambil untung dari dia. Ini fahsya ya, seperti zina, membuka aurat terang-terangan ya. Adalah al-fahsya ya, Allah sebut tentang sebagian orang yang tawaf dalam kondisi tidak pakai pakaian, Allah mengatakan fahsya ya. Di antaranya juga pelit juga perbuatan keji, buruk. Gimana? Kecuali kamu enggak punya uang. Kalau punya uang masih pelit ya, ini perbuatan yang fahsya. Innama ya'murukum bisu'i. Allah menyuruh kalian kepada perbuatan yang buruk. Al-fahsya ini berarti al-fahsya adalah lebih khusus daripada su' keburukan secara umum, al-fahsya keburukan yang khusus. Sebenarnya mengatakan as-su' maksudnya dosa-dosa kecil, al-fahsya maksudnya dosa-dosa besar. Ini khilaf ya. As-su' dosa-dosa kecil, al-fahsya dosa-dosa besar. Setan menyuruh bukan cuma hanya menyuruh kepada dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil pun setan seru. Ya. Kenapa? Kalau orang terbiasa dengan dosa kecil, mudah bagi dia kepada dosa besar. Sebagian perkataan para salaf, al-ma'asi baridul kufur. Bahwasanya kemaksiatan mengantarkan kepada kekufuran. Orang terbiasa maksiat akhirnya bisa terjerumus dalam dosa besar, terbiasa juga terjerumus dalam kekufuran, ya. Maka seorang berusaha membersihkan hatinya dari dosa kecil. Dosa kecil kita jangan entengkan. Kita beristighfar, bertobat. Karena meskipun taruhlah diampuni dosa-dosa kecil tersebut karena kita sholat dan kita misalnya umrah, kita haji, yang lainnya. Tapi hati kita bisa jadi hitam. Terbiasa dengan cinta terhadap maksiat. Ini bahaya. Dan kita tidak sadar hitam-hitam titik di kolbu kita banyak atau tidak, kita nggak sadar. Ya, kita menggampangkan. Oleh karena hati-hati. Ya, dosa-dosa kecil pun kita hindarkan, terlebih lagi dosa-dosa besar. Ya. Karena setan menyuruh kepada dua-duanya. Setan tidak hanya menyuruh kepada dosa besar, dosa kecil pun setan seru. Ya. Ketika kita menggampangkan, akhirnya mudah terjerumus dosa besar. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan setan juga menyuruh kepada kalian agar kalian mengucapkan atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Berbicara tentang syariat Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah, berbicara tentang apa saja berkaitan dengan Allah. Ya. Dan inilah saya wallahu alam bisawab, saya memandang kenapa orang hobi berbicara tentang syariat tanpa ilmu, karena memang syaitan ada khusus untuk menyuruh hal tersebut. Karena kalau bicara tentang kimia tanpa ilmu enggak berani, ya. Bicara tentang kedokteran tanpa ilmu enggak berani. Ya. Bicara tentang virus corona ya mungkin ada yang berani, tapi tidak semua orang. Tapi kalau bicara agama, semua orang mau ngomong. Semua orang mau ngomong. Kenapa demikian? Karena memang syaitan punya misi khusus tentang itu. Misi khusus. Wa an taqulu innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu Allahi ma la ta'lamun. Sungguhnya syaitan menyuruhkan untuk berbuat keburukan, dosa kecil, wal fahsya, dosa besar, wa an taqulu, dan agar kalian ngomong tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Asal ngomong aja. Berfatwa, ngomong, analisa, asal ngomong. Bicara tentang syariat, bicara tentang sifat-sifat Allah, bicara tentang apa saja asal ngomong, sok tahu dan yang lainnya ya, padahal bukan bidangnya. Dan itu adalah dosa, termasuk dosa besar.
Demikian saja para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi 2 pekan ke depan melanjutkan ayat-ayat dari surat Al-Baqarah kepada majelis Ta'lim Al-Ittiba. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.